Rasa ada haptic feedback yang lumayan enak juga. Ya, what's up guys, welcome back to Best in Tech YouTube channel. Sama gue Melvin, dan yes, di video kali ini kita akan ngebahas smartwatch terbaru dari Huawei Indonesia, yaitu Huawei Watch GT3 ini. Yes, gue udah pakai smartwatch ini selama kurang lebih seminggu terakhir, dan gue pengen share ke kalian apa aja yang seru dari jam ini yang menarik. Salah satunya adalah smartwatch ini tuh merupakan smartwatch pertama dengan Harmony OS-nya Huawei. Jadi, yes, langsung aja tanpa basa-basi lagi kita mulai videonya. Let's go! Alright, langsung aja guys, kita mulai dari desainnya terlebih dahulu. Nah, varian yang gue pakai ini adalah ukurannya 46mm dari Huawei Watch GT3, namanya Huawei Watch GT3 Active, dan juga ada yang lebih kecil lagi di varian 42mm. Nah, smartwatch seri GT-nya Huawei memang punya karakteristik yang sporty gitu, seperti yang kalian bisa lihat di bezelnya yang Watch GT3 ini guys, yang Active. Ini dia punya desain garis-garis yang menunjukkan angka detik ya, bisa dibilang ya. Jadi agak kurang lebih beda sama desain tahun lalu yang menunjukkan angka jam sampai ke 24 jam. Jadi ya sekarang udah tahu ya bedanya dari GT2 ke GT3 gimana, yaitu di bagian si bezelnya ini. Kemudian dari segi build quality-nya juga pastinya khas Huawei yang solid, dan ini build quality-nya pakai bahan metal. Kemudian ada dua buah tombol di bagian samping kanannya ini, dan yang baru di Huawei Watch GT3 ini adalah sebuah rotating crown di bagian atasnya ya, dan di bawahnya juga ada sebuah tombol standar yang nggak ada rotating crown-nya. Nah, rotating crown ini bisa diputar-putar guys untuk mengoperasikan si smartwatch ini, dan juga di bagian bawah tombolnya ini bisa dipakai untuk ngatur shortcut. Kalau default ini masuk ke mode olahraga, atau kalau kalian mau atur shortcutnya bisa diatur dari si smartwatch-nya. Satu lagi dari segi tampilan, strap yang masih dipakai ini merupakan strap yang kurang lebih sama dengan versi yang GT Watch 2. Ini removable juga dengan bahan silikon berukuran 22mm lebarnya. Ada juga pilihan material lain seperti yang kulit di varian 46mm, dan juga untuk varian yang 42mm itu lumayan banyak pilihannya, mulai dari yang aktif, klasik, dan juga yang elegan. Oke, ketika dipakai, ini menurut gue sih varian 46mm pas banget di tangan gue, karena emang tangan gue ini kalau kata orang tulangnya tuh gede guys, jadi lumayan gede lengannya, dan menurut gue ini lumayan cocok pakai jam yang lingkarnya cukup gede. Jadi kalau tangan kalian kecil ya, better pilih varian yang lebih kecil aja di 42mm. Nah, untuk layar sendiri GT3 ini udah pakai panel AMOLED dengan ukuran 1,43 inci untuk yang varian gede, dan 1,32 inci di varian yang lebih kecil. Secara tingkat keterangan juga ini udah oke banget lah buat penggunaan outdoor, jadi aman-aman aja kalau kalian yang sering beraktivitas outdoor. So yes, sekarang kita lihat ke bagian dalam, yaitu softwarenya si Huawei Watch GT3 ini yang udah totally new pakai Harmony OS. Pas pertama kali ngeliat sih, ini tampilannya kerasa fresh gitu, terutama di bagian menu utamanya ya. Ya bentuknya kayak papan catur gitu guys tuh. Kalau kalian lihat nih, ini Huawei kasih nama sebagai chessboard UI, yang sebenarnya kalau kalian lihat lagi ini cukup familiar ya di sebuah smartwatch. Nah, dari segi pengoperasian juga terasa lebih smooth, terutama dengan adanya nih si rotating crown. Kalian bisa puter-puter buat maju mundur gini. Kerasa ada haptic feedback yang lumayan enak juga, dan kalian jadi nggak perlu sering nyentuh layar smartwatch-nya ini. Tapi overall secara user experience menurut gue sih masih sangat familiar ya, bisa dibilang sama kayak generasi sebelumnya tuh masih mirip-mirip. Mungkin karena implementasi pertama ini jadi masih kurang lebih mirip dengan OS smartwatch Huawei sebelumnya. Oke, untuk segi efisiensi, Huawei so far masih bisa dibilang yang terefisien lah di smartwatch. Selama seminggu terakhir gue pakai guys, dari gue keluarin box ini gue belum ngecas sama sekali loh. Per hari itu kurangnya sekitar 7% kalau gue hidupin always on display-nya, kalau santai juga. Dan kurang lebih 10-11% kalau kalian pakai untuk lari kemarin. Jadi gue sempet tes juga, dan itu kurangnya segitu. Dan kalau Huawei sendiri klaimnya sekitar 14 hari 2 minggu, jadi masih sesuai banget kalau kalian pakainya nyantai ya. Gue kaget sih ini bisa hemat banget, karena di Watch GT3 ini sekarang itu ada fitur all day health tracking yang bisa memonitoring seluruh detail kesehatan seperti heart rate, kadar oksigen darah SpO2, hingga stress meter dan juga sleep tracking. Yang ngomongin lari guys, ada satu fitur baru nih yang bisa dibilang fresh banget di Huawei Watch GT3 ini, yaitu AI Running Coach. Jadi fitur ini emang dibuat khusus buat yang hobinya lari nih guys, dan juga buat yang pemula juga bisa kayak gua ini. Karena selama pandemi gua naik 10 kilo. Nah, yang keren dari si AI Running Coach-nya adalah dia tuh banyak banget pilihan program, pilihan running plan yang bakal merekomendasikan program training ala-ala pelatih profesional gitu. Jujur gue sendiri juga baru nyoba ini 1 kali, karena gue juga memang baru mulai kayak lari juga. Sekalian ngetesin juga paket sensor TrueSyn 5.0 yang baru di Huawei Watch GT3 ini.
Dari segi hasil sih memang detail banget datanya, mulai dari jarak, heart rate, kalori, dan juga yang kerennya adalah fitur route back, di mana kalian bisa ngecek rute kalian lari biar nggak nyasar gitu, misalnya kalian lari di lingkungan yang baru, misalnya kalian lagi traveling kayak gitu. Cuma agak disayangkan data-data tersebut guys masih belum bisa terintegrasi ke aplikasi third party seperti kayak Strava yang banyak dipakai sama pelari, jadi ya keep in mind aja karena ini cukup banyak ditanyain sama kalian. Nah, selain buat lari, pastinya ada mode-mode lain juga yang bisa kalian pakai di Huawei Watch GT3 ini. Ada kurang lebih sekitar 100 workout modes, di mana diantaranya ada total 18 professional workout modes ya, di luar yang lari tadi. Jadi buat kalian yang suka olahraga, apalagi yang pengen berenang misalnya juga bisa, karena smartwatch ini juga udah kompatibel dengan 5 ATM water resistant. Oke, sekarang gue bahas sedikit tentang aplikasinya, yaitu si Huawei Health. Nah, aplikasi ini tersedia buat iOS dan Android, jadi smartwatch ini kompatibel buat keduanya juga. Cuma, ada catatan buat Android sendiri guys, buat kalian untuk mendapatkan aplikasi yang terbaru, yang terupdate, kita harus download aplikasi tersebut via Huawei App Gallery. Karena versi yang ada di Play Store itu merupakan versi lama yang sudah tidak diupdate lagi, dan gue rasa kalian tahu kenapa alasan yang nggak diupdate. Dan di versi tersebut juga itu nggak kompatibel sama si Huawei Watch GT3 ini. Jadi, selain itu juga di apps terbaru ini kalian bisa download berbagai jenis watch face kalau kalian pengen ganti-ganti jamnya kayak gue pakai sekarang nih, yang lebih simple jam aja. Dan ini gratis, ada juga yang berbayar, jadi tinggal kalian pilih aja. Cuma emang masih disayangkan adalah integrasi dari watch face ke always on display, kayak yang kalian bisa lihat sekarang ini masih beda guys AOD-nya. Pilihannya ada buat always on display, memang ada sekitar 6 kalau nggak salah, tapi itu juga masih sangat terbatas. Sama halnya juga pilihan aplikasi yang tersedia di jam ini melalui si Huawei App Gallery. Jadi semoga kedepannya integrasi di Harmony OS, terutama di smartwatch ini bakal lebih berkembang lagi ya. So yes, itu tadi untuk keseluruhan dari Watch GT3 yang udah gue cobain, dan last but not least harganya. Again, akan ada beberapa varian yang akan dirilis oleh Huawei Indonesia untuk Watch GT3 ini. Yang pertama varian yang gede 46 dan juga varian yang kecil 42. Oke, jadi info yang gue dapetin adalah Huawei Indonesia akan ngejual kedua smartwatch ini di harga 3 jutaan. Jadi nanti gue akan taruh aja link lengkapnya di kolom deskripsi di bawah. So yes, gimana kesimpulannya? Menurut gue sih kedua smartwatch ini oke kok buat harganya. Build quality-nya bagus, baterainya super awet, dan yang paling utama adalah si fitur spesial kayak tadi si AI Running Coach. Plus ya paling penting Harmony OS yang ada di smartwatch ini juga bisa jadi pertanda kalau Huawei pengen mengintegrasikan ekosistem mereka dengan harmonis. Sesuai namanya ya, harmonis. Cuma, memang kekurangannya dari segi platform sendiri ini masih baru banget, jadi integrasi ke third party apps tadi masih belum bisa. Always on display juga walaupun ada yang baru itu masih nggak bisa sesuai dengan yang watch face kita pakai. Kayak sekarang gue pakai yang analog tapi watch face-nya digital. Sebenarnya kalau bisa dipakai kayak gini jadi always on display kan bakalan keren banget. Ya, harapan gue sih kedepannya Harmony OS ya semakin berkembang terus aja, jadi pengguna juga punya pilihan yang lebih banyak terutama di sektor wearables. Oke, segitu aja buat video kita kali ini. Semoga videonya bermanfaat, dan sekarang gue pengen tahu juga pendapat kalian tentang smartwatch-nya Huawei ini. Langsung aja ditulis di kolom comment section di bawah. Dan kalau kalian suka videonya seperti biasa, boleh diklik tombol jempol ke atas. Dan jangan lupa juga subscribe, hidupin loncengnya biar kalian gak ketinggalan konten tentang tech and gadget yang ada di Indonesia. Nama gue Malvin, stay safe, stay healthy, and I'll see you guys on my next video. Ciao. Biar lari nih, pakai AI Running Coach.